Ada tokoh yang ketika melangkah, angin seakan menyingkir. Ada sosok yang ketika berdoa, gunung-gunung seolah diam mendengarkan. Dan ada manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bukan hanya menundukkan hati manusia, tetapi juga alam semesta. Inilah kisah Sunan Muria, wali yang memilih puncak sunyi daripada singgasana ramai. Seorang penyebar Islam yang tidak datang dengan pedang, tidak memaksa dengan kuasa, namun membuat alam tunduk padanya karena akhlak, kesabaran, dan kedekatannya kepada Allah. Di balik sejuknya lereng Gunung Muria, tersimpan jejak-jejak dakwah yang nyaris terlupakan. Jejak langkah seorang wali yang lebih memilih memikul kayu, menggembala rakyat kecil, dan menangis dalam sujud panjang, daripada dipuja di tengah keramaian. Kisah ini bukan sekadar legenda, ini adalah perjalanan iman, ujian batin, dan rahasia kekuatan sejati seorang wali Allah. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu cintai. Karena setiap kisah kebaikan yang dibagikan, insya Allah menjadi amal jariah yang terus mengalir. Tonton sampai akhir, karena di akhir cerita, kita akan mengetahui bagaimana ketulusan Sunan Muria mengubah perlawanan menjadi keimanan, dan bagaimana doa-doanya menjadi sebab keselamatan banyak jiwa. Mari kita niatkan. Dengan menonton kisah ini, kita saling mendoakan agar mendapat keberkahan, kelembutan hati, dan keteguhan iman, sebagaimana yang dicontohkan oleh Sunan Muria. Dan jangan lupa, tulis amin di kolom komentar, agar kita bisa saling menguatkan dalam kebaikan. Kabut tipis menyelimuti lereng Gunung Muria ketika fajar baru saja merekah. Angin pagi berdesir lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan hutan yang masih perawan. Di sanalah, jauh dari hiruk-pikuk pusat kekuasaan Demak, seorang pemuda berdiri memandang cakrawala dengan hati yang penuh pergulatan. Ia adalah Raden Umar Said, kelak dikenal sebagai Sunan Muria, sebagai putra dari Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo paling masyhur. Jalan hidupnya seakan telah tergambar jelas sejak lahir. Ia bisa memilih berada di tengah keraton, berdakwah dengan wibawa istana, atau duduk sejajar dengan para bangsawan dan ulama besar. Namun justru disitulah kegelisahannya bermula. Sejak muda, Raden Umar Said dikenal sebagai pribadi yang pendiam namun tajam pengamatan. Ia tidak banyak bicara, tetapi sekali berbicara, kata-katanya mengandung kedalaman makna. Ia sering memperhatikan ayahnya, berdakwah bagaimana Sunan Kalijaga masuk ke dalam budaya masyarakat, menyentuh hati mereka melalui wayang, tembang, dan laku hidup yang membumi. Namun di dalam hatinya, Raden Umar Said merasa ada panggilan yang berbeda. "Ayah," ucapnya suatu malam, ketika langit Demak dihiasi bintang-bintang, "mengapa hatiku merasa sempit di tengah keramaian, tetapi lapang saat aku sendiri?" Sunan Kalijaga menatap putranya lama. Ia melihat bukan kebimbangan, melainkan kematangan yang sedang tumbuh. Karena tidak semua orang dipanggil untuk bersuara keras, jawabnya lembut. Sebagian dipilih untuk menjadi doa yang sunyi. Kata-kata itu menancap dalam-dalam. Sejak saat itu, Raden Umar Said mulai sering mengasingkan diri. Ia naik ke perbukitan, menyusuri hutan, berbincang dengan petani dan nelayan. Ia belajar mendengar lebih banyak daripada berbicara. Ia menyaksikan langsung penderitaan rakyat kecil tentang panen yang gagal, tentang anak-anak yang kelaparan, tentang doa-doa yang dipanjatkan dengan air mata. Di sanalah ia menyadari satu hal. Islam tidak cukup hanya disampaikan dari mimbar megah. Ia harus dihadirkan di tengah luka kehidupan. Ketika banyak orang berlomba menjadi terkenal, Raden Umar Said justru memilih menjauh dari sorotan. Ia menetap di sekitar Gunung Muria, wilayah yang saat itu masih dianggap terpencil, keras, dan sulit dijangkau. Banyak yang menganggap keputusannya sebagai pemborosan potensi. Putra Sunan Kalijaga, tapi memilih hidup seperti rakyat jelata? Bisik sebagian orang. Namun ia tak bergeming. Ia mulai hidup sebagaimana masyarakat setempat hidup, memikul kayu, bertani, membantu memperbaiki rumah, bahkan ikut melaut. Ia tidak memperkenalkan diri sebagai wali, tidak pula mengaku sebagai ulama besar. Ia hanya hadir sebagai sesama manusia, dan dari situlah dakwahnya perlahan tumbuh. Ia mengajarkan Islam bukan lewat ceramah panjang, melainkan lewat keteladanan. Ketika ia jujur dalam berdagang, orang bertanya. Ketika ia sabar menghadapi hinaan, orang merenung. Ketika ia menolong tanpa pamrih,
orang mulai mendekat. Nama Sunan Muria belum dikenal luas saat itu. Namun, doa-doanya mulai menggema di langit. Konon, setiap kali ia bermunajat di puncak Muria, alam seakan ikut bersaksi. Angin berhenti sejenak, burung-burung diam, dan dedaunan tak lagi bergesek. Seolah seluruh ciptaan tunduk pada kehusyukan seorang hamba yang benar-benar mengenal Tuhannya. Di titik inilah, perjalanan besar Sunan Muria dimulai. Bukan dengan sorak-sorai, melainkan dengan kesunyian yang penuh makna. Dan ia belum tahu bahwa pilihan sunyinya akan mengubah ribuan jiwa, menundukkan alam, dan mengukir namanya dalam sejarah dakwah Nusantara. Kabut pagi di Gunung Muria belum sepenuhnya terangkat ketika Raden Umar Said melangkah perlahan menyusuri jalan setapak yang berbatu. Di pundaknya tergantung ikatan kayu bakar, tangannya menggenggam kuat agar tidak terjatuh di jalur yang licin oleh embun. Nafasnya teratur, wajahnya tenang, seolah beban di punggungnya bukanlah apa dibanding beban amanah di dalam dadanya. Hari-hari Sunan Muria, nama yang perlahan mulai dikenal di lereng gunung itu, berjalan sederhana. Ia bangun sebelum fajar, menghidupkan malam dengan syalat dan doa panjang, lalu menyatu dengan kehidupan masyarakat. Tidak ada jarak antara dirinya dan rakyat kecil. Namun, justru disitulah ujian dakwahnya dimulai. Masyarakat Muria bukanlah masyarakat yang mudah menerima pendatang, apalagi ajaran baru. Mereka hidup dengan tradisi lama yang mengakar kuat, kepercayaan terhadap roh penunggu gunung, ritual sesajen di hutan, dan keyakinan bahwa alam harus ditakuti, bukan dipahami. Islam bagi mereka adalah sesuatu yang asing, bahkan dicurigai. Orang itu terlalu banyak berdoa, bisik seorang warga suatu hari. Dia bilang, satu Tuhan. Tapi bagaimana dengan penunggu gunung? Sahut yang lain. Sunan Muria mendengar semua itu, namun ia tidak membantah, tidak pula memaksa. Ia paham, hati yang tertutup tidak bisa dibuka dengan keras. Maka ia memilih jalan yang paling sunyi, kesabaran. Suatu ketika musim kemarau datang lebih panjang dari biasanya, sungai mengecil, ladang retak, dan panen terancam gagal. Wajah-wajah cemas menghiasi desa-desa lereng Muria. Para tetua adat menggelar ritual besar, memohon kepada kekuatan yang mereka yakini menjaga gunung. Sesajen diletakkan, mantra-mantra dilantunkan, namun hujan tak kunjung turun. Di tengah keputusasaan itu, sebagian warga mulai melirik Sunan Muria. Bukankah dia sering berdoa? Katanya Tuhannya Maha Kuasa. Bisikan itu sampai ke telinganya. Malam itu, Sunan Muria naik ke tempat yang paling sunyi, sebuah batu besar di lereng tertinggi. Tempat ia biasa bermunajat. Ia bersujud lama, lebih lama dari biasanya. Air matanya membasahi tanah. Ya Allah, bisiknya lirih, jika aku benar berada di jalanmu, jangan engkau uji mereka dengan kelaparan. Jika engkau turunkan hujan, biarlah itu menjadi bukti kekuasaanmu, bukan kemuliaanku. Angin malam berhembus pelan. Langit yang semula cerah perlahan diselimuti awan. Dan menjelang subuh, hujan turun pelan, lalu semakin deras. Tanah yang kering menyerap air dengan rakus. Ladang-ladang kembali hidup. Kabar itu menyebar cepat. Namun bukannya penerimaan, justru kecurigaan yang menguat. Apa dia dukun? Atau dia bersekutu dengan kekuatan gunung? Jangan-jangan doanya berbahaya. Sunan Muria kembali diuji. Ia disalahpahami, dituduh, bahkan dijauhi oleh sebagian orang yang sebelumnya mulai mendekat. Ada malam-malam ketika ia duduk sendiri di gubuknya, hanya ditemani lampu minyak dan suara serangga. Di saat seperti itu, ingatan tentang ayahnya kembali hadir, tentang pesan Sunan Kalijaga. Jangan ukur dakwah dari berapa yang menerima, tapi dari seberapa ikhlas kau menyampaikannya. Ujian berikutnya datang lebih keras. Suatu sore, sekelompok pemuda desa menghadangnya di jalan. Wajah mereka keras, tangan menggenggam tongkat dan batu. Kau harus pergi, kata salah satu dari mereka. Gunung ini bukan tempatmu. Sunan Muria berhenti melangkah. Ia meletakkan kayu bakarnya perlahan, lalu menatap mereka dengan mata yang tidak memancarkan ketakutan, hanya keteduhan. Aku tidak datang untuk mengambil apapun, ujarnya tenang. Aku hanya ingin hidup bersama kalian. Salah satu pemuda melempar batu ke tanah di dekat kakinya. Kalau kau tetap di sini, akan ada akibatnya. Malam itu, gubuk Sunan Muria dirusak, atapnya roboh, peralatannya berserakan. Namun ketika pagi datang, ia tetap berada di sana membersihkan puing-puing dengan tangannya sendiri, tanpa keluhan. Perlahan, sesuatu berubah. Anak-anak mulai mendekat.
melihatnya bekerja sambil bersenandung tembang Jawa yang syarat makna. Ia mengajarkan mereka lagu-lagu sederhana tentang kejujuran, tentang Tuhan yang Maha Esa, tanpa menyebutnya sebagai dakwah. Para ibu melihat bagaimana ia membantu tanpa pamrih. Para lelaki menyaksikan keteguhannya menghadapi hinaan. Sedikit demi sedikit, tembok penolakan retak. Sunan Muria mengajarkan Islam lewat laku hidup, bukan kata-kata. Ia menjelaskan bahwa Tuhan bukan penghuni gunung, tetapi pencipta gunung, bahwa alam bukan untuk ditakuti, melainkan dijaga sebagai amanah. Dan pada titik itulah, masyarakat mulai mendengar. Namun Sunan Muria belum tahu bahwa ujian terberatnya belum datang, bahwa akan ada peristiwa yang membuat seluruh lereng Muria berguncang bukan oleh gempa, melainkan oleh keajaiban yang membuat alam benar-benar tunduk padanya. Perjalanan ini masih panjang, dan semakin tinggi jalan yang ia pilih, semakin berat ujian yang menanti. Pagi itu, Gunung Muria terasa berbeda. Udara lebih berat, angin berhembus tak menentu, dan langit seolah menggantungkan pertanyaan besar di atas kepala setiap manusia yang tinggal di lerengnya. Desa-desa yang biasanya tenang mulai ramai oleh bisik-bisik. Ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di tengah perubahan itu, Sunan Muria tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia membantu warga memperbaiki saluran air, menanam kembali ladang yang rusak, dan mengajarkan anak-anak membaca dengan cara sederhana. Namun ia merasakan satu hal, ketegangan yang menumpuk. Para tetua adat mulai merasa kehilangan pengaruh. Selama ini, merekalah penjaga tradisi, penentu ritual, penghubung manusia dengan apa yang mereka yakini sebagai kekuatan gunung. Tetapi kini, semakin banyak warga yang datang diam-diam kepada Sunan Muria. Mereka bertanya tentang Tuhan yang Esa, tentang doa tanpa sesajen, tentang ibadah tanpa perantara roh. Itu berbahaya, kata salah satu tetua adat dalam pertemuan rahasia. Jika dia terus dibiarkan, adat kita akan runtuh. Keputusan pun diambil. Pada malam bulan purnama, akan diadakan ritual besar di puncak tertentu, Gunung Muria ritual, yang konon menentukan keselamatan seluruh wilayah. Sunan Muria diundang, bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan sebagai tantangan. Kami ingin melihat, ujar seorang utusan adat dengan nada dingin, Tuhanmu atau penjaga gunung yang lebih berkuasa. Sunan Muria menerima undangan itu dengan tenang. Tidak ada amarah di wajahnya. Tidak pula keinginan membuktikan diri. Ia hanya mengangguk. Malam itu, sebelum berangkat, ia menghabiskan waktu lebih lama dalam sujud. Tanah dingin menyentuh keningnya, sementara hatinya bergetar. Ya Allah, doanya lirih. Jika aku salah, luruskan aku. Jika aku benar, jangan engkau jadikan aku sebab kesombongan. Biarlah kebenaranmu yang berbicara. Puncak ritual dipenuhi obor dan asap kemenyan. Mantra-mantra dilantunkan, sesajen disusun rapi. Warga berkumpul, sebagian dengan keyakinan, sebagian dengan keraguan, dan sebagian dengan harapan yang nyaris padam. Sunan Muria berdiri sedikit terpisah. Pakaian sederhananya kontras dengan kemeriahan ritual. Ketika mantra mencapai puncaknya, salah satu tetua adat menantangnya. Jika Tuhanmu benar maha kuasa, katanya lantang, mintalah tanda. Sekarang, suasana hening. Semua mata tertuju pada Sunan Muria. Ia melangkah maju perlahan. Tidak ada mantra, tidak ada ritual rumit. Ia hanya mengangkat tangan dan berdoa dalam bahasa yang sederhana, dalam nada yang nyaris berbisik. Dan saat itulah, sesuatu terjadi. Angin yang sejak tadi berhembus liar, mendadak berhenti. Api obor berkedip, lalu padam satu persatu, seolah ditiup oleh tangan tak kasat mata. Langit yang cerah tiba-tiba tertutup awan tebal. Gemuruh terdengar dari kejauhan, bukan gempa, bukan petir, tetapi suara yang membuat dada bergetar. Sebongkah batu besar di sisi puncak yang selama ini dianggap sakral dan tak boleh disentuh retak perlahan, lalu terbela mengalirkan mata air jernih yang belum pernah ada sebelumnya. Orang-orang terdiam. Beberapa jatuh berlutut, yang lain gemetar, tak mampu berkata apa-apa. Sunan Muria segera menurunkan tangannya. Ini bukan karena aku, katanya tegas, namun lembut. Ini karena Allah, Tuhan yang menciptakan gunung ini, batu ini, dan kita semua. Ritual dihentikan. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada kemenangan. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa selama ini mereka telah takut pada ciptaan, bukan kepada Sang Pencipta. Namun perubahan besar selalu dibayar mahal. Sebagian tetua adat menerima kenyataan itu dengan hati terbuka.
Tetapi ada pula yang menyimpan dendam. Mereka merasa dipermalukan, kehilangan wibawa, dan takut kehilangan kendali atas masyarakat. Malam-malam berikutnya, ancaman kembali muncul. Fitnah disebar. Sunan Muria dituduh membawa malapetaka, merusak keseimbangan alam. Ada yang berencanakan untuk menyingkirkannya secara paksa. Sunan Muria mengetahui semua itu. Namun, ia tidak lari. Ia justru semakin mendekat kepada masyarakat. Ia mengajarkan bahwa Islam tidak menghancurkan adat, tetapi membersihkannya dari kesyirikan. Bahwa tradisi bisa tetap hidup selama tidak menyalahi tauhid. Ia menciptakan tembang-tembang baru lagu rakyat yang liriknya menyimpan ajaran keimanan. Ia mengajarkan nilai Islam lewat peribahasa, lewat kerja bersama, lewat kasih sayang yang nyata. Perlahan, gelombang perubahan tak terbendung. Mata air yang muncul di puncak itu mengalir ke desa-desa, menjadi sumber kehidupan baru. Orang-orang menyebutnya sebagai berkah. Dan setiap kali air itu mengalir, mereka teringat pada doa sederhana seorang wali yang tidak pernah mengaku memiliki kuasa. Namun di balik semua itu, Sunan Muria mulai merasakan beban yang lebih berat. Semakin banyak orang datang, semakin besar tanggung jawabnya. Semakin tinggi pengaruhnya, semakin besar godaan untuk merasa penting. Di malam sunyi, ia kembali bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia masih berjalan di jalan yang benar, atau perlahan sedang diuji dengan kemuliaan? Dan jauh di kejauhan, dari pusat kekuasaan Demak, nama Sunan Muria mulai terdengar, membawa pujian, sekaligus perhatian yang kelak akan mengubah arah hidupnya sekali lagi. Berita tentang peristiwa di puncak Gunung Muria akhirnya menembus batas-batas desa. Ia turun bersama aliran air, menyusuri ladang dan pasar, lalu naik kembali sebagai bisik-bisik yang semakin keras. Dari mulut ke mulut, kisah tentang seorang wali yang doanya disambut alam menyebar hingga ke pesisir. Bahkan sampai ke pusat kekuasaan Kesultanan Demak. Di Demak, para ulama dan pejabat istana mulai membicarakan satu nama yang sama, Sunan Muria. Sebagian memujinya sebagai anugerah, sebagian lain memandangnya dengan kewaspadaan. Pengaruhnya besar, ujar seorang pejabat istana dalam sebuah pertemuan tertutup. Rakyat lebih mendengar dia daripada titah kita. Kalimat itu cukup untuk menyalakan api kegelisahan. Tak lama kemudian, seorang utusan resmi dikirim ke lereng Gunung Muria. Ia datang dengan pakaian kebesaran, membawa salam hormat dari istana, sekaligus pesan yang syarat makna. Sunan Muria menerima tamu itu di sebuah gubuk sederhana. Tidak ada kursi empuk, tidak ada hidangan mewah, hanya air putih dan senyum yang tulus. Kami berharap, kata sang utusan dengan suara terukur, Tuan berkenan turun ke Demak, berdakwah bersama para wali, mendampingi sultan, membimbing rakyat dari pusat kekuasaan. Tawaran itu bukan sembarang tawaran. Bagi banyak ulama, itu adalah puncak kehormatan. Akses, pengaruh, dan fasilitas akan terbuka lebar. Dakwah bisa menjangkau wilayah yang jauh lebih luas. Namun, Sunan Muria terdiam. Ia memandang keluar, ke arah ladang dan rumah-rumah sederhana yang selama ini menjadi saksi perjuangannya. Ia memikirkan wajah-wajah petani, nelayan, anak-anak yang baru belajar menyebut nama Allah. Aku bersyukur atas niat baik ini. Akhirnya ia berkata pelan, namun, izinkan aku tetap di sini. Utusan itu terkejut. Di sini? Di tempat terpencil ini? Sunan Muria mengangguk. Justru disinilah aku dibutuhkan. Jawaban itu sampai ke Demak dan menimbulkan reaksi beragam. Ada yang memahami, ada yang kecewa, ada pula yang mulai curiga. Dalam dunia kekuasaan, penolakan jarang dianggap netral. Sejak saat itu, tekanan datang dari berbagai arah. Ada tokoh agama yang datang dengan nada menasihati, namun menyimpan keinginan agar Sunan Muria berada di bawah kendali mereka. Ada pula yang secara halus mempertanyakan metode dakwahnya terlalu membumi, terlalu dekat dengan rakyat, terlalu bebas dari struktur. Sunan Muria merasakan jalan yang ia pilih semakin sempit. Bukan karena kurangnya dukungan, melainkan karena banyak tangan ingin menggenggamnya. Di saat yang sama, ujian datang dari dalam dirinya sendiri. Semakin banyak orang datang untuk meminta doa, untuk meminta nasihat, untuk meminta keberkahan. Sebagian mulai mengagungkannya secara berlebihan. Ada yang mencium tanah tempat ia berpijak, ada yang menyimpan potongan kayu dari gubuknya sebagai jimat. Hatinya gelisah. Suatu malam, ia menangis dalam sujud yang panjang. Ya Allah, ucapnya dengan suara bergetar. Aku takut jika mereka melihatku, bukan engkau. Aku takut jika aku menjadi hijab, bukan jalan. Keesokan harinya,
ia mengambil keputusan yang mengejutkan banyak orang. Sunan Muria mulai mengurangi kemunculannya. Ia lebih sering beribadah di malam hari, berdakwah secara personal, dari rumah ke rumah. Ia menolak perlakuan istimewa. Ia menegur dengan lembut siapapun yang berlebihan memujinya. Jika kalian mencintaiku, katanya suatu ketika, cintailah Allah lebih dari itu. Namun ujian belum selesai. Suatu hari, konflik besar meletus di salah satu desa. Perselisihan lama tentang pembagian air berubah menjadi pertikaian terbuka. Senjata terangkat, emosi memuncak. Jika tidak dihentikan, darah akan tertumpah. Sunan Muria datang di tengah kerumunan itu tanpa pengawal, tanpa tanda kebesaran. Ia berdiri di antara dua kelompok yang saling berhadapan. Jika kalian saling melukai, ucapnya lantang namun tenang, air ini akan menjadi saksi kebodohan kita. Ia lalu mengambil segenggam tanah, mencampurnya dengan air, dan membiarkannya mengalir di tangannya. Kita berasal dari tanah yang sama, kita hidup dari air yang sama. Mengapa kita merasa lebih berhak dari saudara kita sendiri? Kata-kata itu memukul lebih keras daripada senjata apapun. Tangisan pecah. Senjata jatuh, konflik mereda. Namun bagi pihak-pihak tertentu, kejadian itu menjadi bukti lain. Betapa besar pengaruh Sunan Muria terlalu besar untuk dibiarkan tanpa arah. Dari Demak, kabar kembali datang. Kali ini bukan undangan, melainkan peringatan halus bahwa ketenangan politik harus dijaga. Bahwa pengaruh spiritual harus sejalan dengan kekuasaan. Sunan Muria membaca pesan itu dalam diam. Ia tahu, suatu hari ia harus memilih. Tetap berada dalam arus besar sejarah, atau semakin menjauh, demi menjaga kemurnian niatnya. Dan di puncak Gunung Muria, pada malam yang sunyi, ia kembali menatap langit, menyadari bahwa semakin tinggi seseorang diangkat oleh manusia, semakin dalam, ia harus merendahkan diri di hadapan Allah. Pilihan itu akan segera ia ambil, dan dampaknya akan mengubah bukan hanya dirinya, tetapi seluruh perjalanan dakwah di Tanah Muria. Keputusan itu tidak diumumkan, tidak pula disampaikan dengan pidato atau pesan perpisahan. Sunan Muria menghilang perlahan, seperti kabut pagi yang terangkat tanpa suara. Suatu hari, orang-orang tak lagi menemukannya di gubuk sederhana, tempat ia biasa menerima tamu. Ladang yang biasa ia bantu kosong. Batu besar tempat ia sering duduk berzikir hanya menyisakan jejak dedaunan kering. Pada awalnya, orang mengira ia hanya menyendiri lebih lama dari biasanya. Namun, hari berganti hari, dan Sunan Muria tak kunjung kembali. Sebagian cemas, sebagian bingung. Sebagian lain yang masih menyimpan kepentingan diam-diam merasa lega. Padahal, Sunan Muria tidak pergi jauh. Ia hanya naik lebih tinggi, menyingkir ke sisi gunung yang jarang dijamah manusia, tempat di mana suara dunia meredup dan hanya tersisa desir angin, gemericik air, serta denyut hati yang berhadapan langsung dengan Tuhan. Di sanalah ia memilih diam. Hari-harinya diisi dengan ibadah yang nyaris tak terputus. Ia berpuasa lebih sering, salat malam lebih lama, dan berbicara hanya ketika perlu. Bukan karena membenci manusia, tetapi karena ia ingin memastikan bahwa setiap langkahnya benar-benar murni karena Allah. Aku takut, bisiknya suatu malam. Dipuji karenamu, tetapi tergelincir karena diriku. Di ketinggian itu, alam memperlihatkan wajah aslinya. Cuaca berubah cepat. Hujan deras datang tanpa peringatan. Angin kencang mengoyak pepohonan. Malam terasa lebih dingin, lebih sunyi, dan lebih jujur. Dan ujian besar pun datang. Suatu malam, hujan turun tanpa henti. Sungai-sungai kecil meluap, tanah longsor di beberapa titik. Lereng Gunung Muria berada di ambang bencana. Di desa-desa bawah, orang-orang panik. Rumah terendam, ladang hancur. Ternak anggut. Nama Sunan Muria kembali disebut. Di mana beliau? Bukankah doanya selalu didengar? Apakah ini karena beliau pergi? Di tengah badai, Sunan Muria berdiri di atas batu besar tempat ia biasa bermunajat. Pakaian sederhananya basah. Tubuhnya menggigil. Namun matanya menatap langit dengan ketenangan yang aneh. Ia tahu, Allah sedang mengujinya bukan untuk menunjukkan keajaiban, tetapi untuk mengukur keikhlasan. Jika ia berdoa agar badai berhenti, manusia akan kembali mengagungkannya. Jika ia diam, banyak yang akan menderita. Air matanya bercampur dengan hujan. Ya Allah, ucapnya lirih, namun penuh keyakinan. Jika ini ujian untukku, jangan engkau timpakan pada mereka. Jika ini teguran untuk mereka, jangan engkau jauhkan mereka darimu. Ia bersujud di tanah berlumpur. Tidak ada kata-kata indah,
Tidak ada permintaan muluk, hanya penyerahan total seorang hamba yang tak punya apa-apa selain iman. Dan perlahan, badai mereda. Hujan berubah menjadi gerimis. Angin melemah. Sungai berhenti meluap. Tanah yang hampir longsor kembali diam. Fajar menyingsing dengan cahaya pucat, seolah alam baru saja melewati ujian besar. Orang-orang desa selamat. Kerusakan ada, tetapi nyawa terselamatkan. Kabar itu menyebar cepat. Namun yang mengejutkan bukanlah berhentinya badai, melainkan kabar berikutnya. Sunan Muria jatuh sakit. Tubuhnya lemah, demam tinggi, nafasnya berat, pengasingan, puasa, dan badai telah menguras tenaganya. Ia terbaring di dalam gua kecil, sendirian, tanpa tabib, tanpa keluarga. Di antara sadar dan tidak, ia berzikir, Allah, Allah. Dalam kondisi itulah, ia mendapatkan pemahaman yang mengubah segalanya, bahwa selama ini, ia terlalu fokus menjaga manusia dari kesesatan, hingga lupa bahwa dirinya pun manusia, yang butuh dijaga dari rasa memiliki peran. Sementara itu, di bawah gunung, masyarakat akhirnya menemukan jejaknya. Mereka mendaki, melawan lelah, dan rasa bersalah. Ketika menemukan Sunan Muria dalam keadaan lemah, tangis pun pecah. Kami salah, ujar seorang tua dengan suara gemetar. Kami menggantungkan harapan pada dirimu, bukan pada Tuhanmu. Sunan Muria membuka mata perlahan. Ia tersenyum lemah. Justru aku yang hampir lupa, bisiknya, bahwa aku hanya penunjuk jalan. Ia meminta satu hal sebelum dibawa turun, agar tidak ada pengagungan berlebihan, agar tidak ada bangunan megah, agar dakwah tetap hidup dalam kesederhanaan. Berita tentang sakitnya Sunan Muria sampai ke Demak. Kali ini, bukan dengan nada curiga, melainkan dengan kekhawatiran tulus. Bahkan para tokoh yang dulu bersih tegang mulai merenung. Seorang wali yang memilih menghilang demi menjaga niatnya. Seorang ulama yang lebih takut pada pujian daripada ancaman. Seorang hamba yang doanya mampu menenangkan alam. Namun hatinya tetap gemetar di hadapan Allah. Setelah beberapa hari, kesehatannya perlahan pulih. Namun Sunan Muria tidak pernah kembali menjadi seperti sebelumnya. Ia tetap berdakwah, tetapi semakin senyap, tetap mengajar, tetapi semakin dalam, tetap berpengaruh, tetapi semakin tak terlihat. Dan justru dari sanalah, pengaruhnya menjalar lebih luas dari sebelumnya. Karena dunia mungkin lupa pada orang yang diam, tetapi langit tidak pernah. Waktu terus berjalan, generasi berganti. Namun Gunung Muria tetap berdiri tenang, kokoh, dan seolah menyimpan napas panjang seorang wali yang pernah hidup di pelukannya. Tidak ada patung, tidak ada prasasti megah, tidak ada kisah yang dipahat dengan paksaan. Yang ada hanyalah jejak yang hidup. Di lereng-lerengnya, Islam tumbuh dengan wajah yang ramah. Tidak kaku, tidak keras, tidak memaksa. Ia hadir dalam kejujuran para pedagang, dalam kesabaran petani menghadapi musim, dalam tembang-tembang sederhana yang dinyanyikan ibu kepada anaknya sebelum tidur. Dan hampir tak ada yang menyadari, itulah jejak Sunan Muria yang paling sejati. Orang-orang dari luar terus berdatangan. Mereka bertanya, di mana keajaiban Sunan Muria? Di mana karomahnya? Di mana tanda bahwa alam tunduk padanya? Sebagian menunjuk mata air, sebagian menunjuk kisah masa lalu, sebagian menunjuk makam. Namun, mereka yang benar-benar memahami hanya tersenyum. Karena alam tidak tunduk kepada Sunan Muria karena kekuatan. Alam tunduk karena ketundukannya kepada Allah. Sunan Muria tidak pernah memerintah gunung. Ia tidak pernah menantang angin. Ia tidak pernah meminta alam untuk patuh. Ia hanya patuh lebih dulu. Patuh dalam diam, patuh dalam kesederhanaan, patuh dalam menahan diri dari pujian, patuh dalam memilih jalan sunyi ketika dunia menawarkan sorotan. Dan disitulah rahasia itu bekerja. Karena ketika seorang hamba benar-benar tunduk, alam yang juga tunduk pada perintah yang sama. Mengenali getaran itu, seorang tua di lereng Muria pernah berkata kepada cucunya, "Dulu, ada wali di sini. Tapi yang membuat gunung ini tenang bukan karena beliau wali, melainkan karena beliau tak pernah merasa lebih tinggi dari tanah yang ia pijak." Itulah pelajaran terakhir yang diwariskan Sunan Muria. Tanpa pernah ia ucapkan secara langsung, bahwa dakwah tidak selalu harus lantang, bahwa kebenaran tidak selalu perlu dipamerkan, bahwa iman yang paling kuat seringkali tumbuh di tempat yang paling sepi. Di dunia yang semakin bising oleh klaim kebenaran, kisah Sunan Muria berdiri sebagai pengingat yang sunyi namun tegas,
bahwa Allah tidak mencari siapa yang paling terlihat, tetapi siapa yang paling jujur dalam kesendirian. Dan jika hari ini kita bertanya, apakah masih ada wali seperti Sunan Muria? Maka jawabannya bukan di gunung, bukan di makam, bukan di cerita lama. Jawabannya ada pada satu pertanyaan yang lebih dalam. Apakah kita bersedia memilih ikhlas, meski tidak dikenal? Apakah kita sanggup memilih benar, meski tidak dipuji? Apakah kita mau tunduk sepenuhnya, meski dunia tak bertepuk tangan? Karena Sunan Muria tidak sedang menunggu untuk ditiru dalam bentuk, tetapi dihidupkan dalam sikap. Dan selama masih ada manusia yang memilih jujur saat bisa curang, memilih rendah hati saat bisa tinggi, memilih Allah saat dunia menawarkan segalanya, maka warisan Sunan Muria belum pernah berakhir. Gunung Muria tetap berdiri, alam tetap tunduk, dan kisah ini terus berlanjut, bukan di masa lalu, melainkan di dalam diri setiap orang yang mau belajar untuk benar-benar berserah. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi tontonan, tetapi menjadi cermin. Tuliskan di kolom komentar, hikmah apa yang paling menyentuh hatimu dari perjalanan Sunan Muria. Mari kita saling menguatkan dalam kebaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan, agar kisah-kisah penuh hikmah seperti ini terus hidup dan menjadi amal jariah. Dan mari kita saling mendoakan, semoga kita diberi keteguhan iman, kelembutan hati, dan keikhlasan yang membuat hidup kita, meski sederhana, diridai Allah, sebagaimana hidup Sunan Muria yang membuat alam pun tunduk padanya.